Nah, jadi di sini saya punya dua alat ukur yang berbeda dan pengaruhnya apa. Ini ada warna merah dan ada warna hitam. Salah satunya ini yang sudah disertifikasi dan belum disertifikasi. Ini yang belum disertifikasi. Lalu bedanya apa nanti akan saya jelaskan. Oke ya, sekarang kita mau lanjut. Kalian untuk seling-selingannya itu kalian bisa nonton di TokTok. Jadi tadi udah kita ukuri beberapa tangki di belakang. Ada tangki bahan bakar, tangki oli, segala macam. Tapi sebenarnya tabelnya dia sudah ada. Nah, sekarang kita akan mengukur Lalu tadi kita ada ukuri untuk cover dam. Ya, jadi cover dam kita ukuri semuanya, posisi pipa soundingnya, lalu ketinggiannya, segala macam. Kita ukuri semuanya dan ini hasilnya ya. Ini untuk cover dam. Nah, sekarang ini untuk double bottom ya, double bottom akan kita ukuri posisi pipa soundingnya dan juga ketinggian pipa soundingnya dari bottom paling bawah sampai ke top, begitu juga dari deck sampai ke top. Nanti kita akan ukuri dan mohon maaf sekali lagi karena di situ baru selesai bongkar dan habis muat premium atau pertalite, makanya saya tidak akan rekaman di situ dengan pakai wireless gini karena nanti akan mengganggu. Itu khawatir ada kayak gelombang itu dan bisa menyebabkan kebakaran atau segala macam ya. Saya akan coba ukuri dan mungkin akan saya tunjukkan sekilas saja sekilas saja proses pengukurannya, dan nanti penjelasannya akan saya tunjukkan mungkin di takbut atau di sini nanti ya pada saat sudah selesai pengukuran. Oke, lanjut terus. Jadi double bottom ada 3 ya. Ini cover dam belakang, cover dam paling depan, cover dam ini, dia ada 3 ya. Nah, ini ketika saya masuk sini keluar sini gitu ya. Ketika saya masuk sini keluar sini, nah, saya masuk sini keluar sini. Oke, sama semuanya seperti itu, zigzag ya, zigzag segala macam. Nah, itu berarti sekarang tangki double bottomnya itu ada berapa? Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ini nyambung enggak? Tengah ini ada sekatnya atau enggak? Kayaknya ada sekatnya tengah ini, Bas. Enggak, ini saya masuk sini keluar sini. Kalau saya masuk sini bisa keluar sini enggak? Enggak bisa, ini keluar sini. Berarti kan ada sekat ini di tengah ini. Nah, berarti betul 4 tadi, Bas. Berarti betul 4 tadi kan? Iya. Berarti sekarang yang kita ukur itu pipa sounding double bottom ini ya. Iya, yang paling belakang aja. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12. Nanti kita ke sana lah ya. Nah, di sini saya tunjukkan sedikit lah ya kalian ya. Jadi ini kita ukur tingginya total dari bawah sampai ujung atas itu, dan nanti kita ukur tingginya dari deck itu sampai ujung atas itu. Itu aja.
ukuran, dan ada beberapa tangki yang memang belum ada pipa soundingnya. Jadi mereka mengandalkan ini, mereka mau nyonding seperti contohnya tangki ini ya. Tangki ini tidak ada pipa soundingnya, ini kamu lihat ya. Ini tidak ada pipa soundingnya ya. Jadi di sini ada manhole dan mereka bisa nyonding dari sini. Cuma ya tujuan nyondingnya tidak seakurat kargo dan tangki-tangki lain yang ada pipa soundingnya. Itu masalahnya, dia tidak dikasih pipa sounding. Rata-rata ada manhole-nya ini, dan kalau mau tahu isinya misalnya tinggal disonding di sini aja ya. Kalau mau tahu isinya ya dikuras, ditaruh di tangki yang ada pipa soundingnya dan ada tabelnya gitu ya. Nah, mengenai tujuan pekerjaan saya hari ini, itu saya tadi ngukuri semuanya posisi pipa sounding. Contohnya kayak ini ya, contohnya ini pipa sounding ini ya. Pipa sounding ini itu saya ukur jaraknya sebentar, saya kasih contoh. Ini saya buka. Ada angin nih ya. Jadi pipa sounding ini saya ukur jaraknya dari sini sampai ke center line, dari sini sampai ke center line, atau misalnya center line terlalu jauh, kapalnya gede gitu ya. Tapi yang ini tadi yang saya lakukan yaitu saya ukur dari sini sampai ke center line. Begitu juga dari sini sampai ke sekat di belakangnya atau sekat di depannya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui, memastikan bahwa pipa sounding ini tidak dirubah. Karena kapal ini camber ya, camber itu dia decknya miring begini. Kalau dia dirubah ke tengah misalnya, dia akan lebih tinggi ya, dan berubah. Jarak ini dengan deck akan berubah. Posisi pipa sounding ini diukur supaya ketika tinggi ujung sini sampai ujung bawah itu tadi kita ukur, kemudian dari deck ini sampai ujung ini kita ukur ya. Itu untuk memastikan supaya pipa sounding ini tidak dimodifikasi ya, tidak dimodifikasi itu. Nah, itu untuk tangki-tangki yang saya ukur hari ini adalah untuk tangki-tangki yang void dan non kargo gitu, non kargo, void dan non kargo. Nah, itu akan sangat buruk ketika pipa sounding ini terjadi perubahan pada tangki kargo. Karena apa? Karena muatan pasti akan berubah. Tapi untuk tangki-tangki ini ya, jadi Pertamina minta semua tangki di kapal itu wajib dikasih pipa sounding, ditentukan posisinya, ditentukan tingginya, ditentukan tinggi totalnya, tinggi dari deck dan tinggi total. Nah, kebetulan di dalam itu nanti saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan sebentar ya di dalam ya. Itu. Oke. Saya ndak usah ngomong di situ, nanti orangnya denger. Jadi di dalam itu ada kegiatan vetting plus. Apa itu vetting plus? Ya, saya pakai topi aja lah. Apa itu vetting plus? Jadi di Pertamina sekarang kapal-kapal kami yang dipakai Pertamina itu ada 2 lebih ya, kadang-kadang lebih dari 3 pemeriksaan. Yang berhubungan dengan tank table ini ada 2 pemeriksaan ya, yaitu pada saat vetting PSA, Pertamina Safety Approval, mereka akan ngecek tank table juga, ngecek konstruksi, ngecek dokumen segala macam. Nah, kemudian ada vetting plus. Vetting plus ini tujuan mereka itu meriksa semua peralatan yang dipakai untuk urusan bongkar muat ya. Di situ ada sounding tape-nya harus bersertifikat, kemudian termometer segala macam ya, meteran, kemudian termasuk ini nanti akan mereka ukuri ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pipa-pipa sounding tadi akan mereka ukuri satu-satu ya, disesuaikan apakah jaraknya udah cocok dengan gambar, kemudian ketinggiannya apakah udah sesuai ya. Ketika pada saat kita bikin tabelnya dia tingginya 5 meter, ternyata pada saat ada orang vetting plus tingginya 5,2 meter, selisih 20 cm, maka itu mencurigakan dan itu harus direvisi, disesuaikan lagi, entah itu di kapalnya yang dirubah atau di tabelnya yang dirubah.
itu akan berpengaruh semuanya ya. Jadi tujuan pengukuran kita hari ini adalah untuk memastikan posisi pipa-pipa ini. Terus kenapa Pak baru dilakukan sekarang, kok enggak dulu-dulu? Ini kan kapal udah lama. Jadi gini ceritanya. Dulu Pertamina minta tangki-tangki yang dibuat tabelnya atau tank tabelnya itu tangki kargo, itu saja. Kemudian berkembang minta yang void tank, kemudian non kargo lah, intinya non kargo, void tank, kemudian balas, freshwater, semuanya minta dibuatkan tank calibration yang as built atau yang ada di kapal itu. Nah, cuma kebetulan waktu itu kapalnya sedang berlayar, saya buatkan tank tabelnya itu posisinya dari drawing. Peletakan pipa sounding, ketinggian pipa sounding itu mengacu ke drawing ya. Akhirnya ada Fighting Plus ini, tentunya drawing sesuai dengan perhitungan stabilitas, itu posisi-posisi ini ditaruh di bagian belakang semuanya karena terdalam. Ternyata aktualnya pipa-pipa sounding ini tidak semuanya di belakang, ada yang di tengah, ada yang di depan, dan dari centerline-nya ada yang dekat dengan centerline, ada yang jauh dari centerline. Itu kita lihat aktual. Jadi waktu itu kenapa tidak kita lakukan penyesuaian, maksudnya kita sesuaikan aktual di kapal, karena waktu itu hanya, saya kira hanya persyaratan saja dibuatkan, yang penting ada, bisa diketahui bahwa di dalam itu ada cairannya gitu. Yang penting kan di dalamnya, bukan di atasnya. Ternyata di atas ini juga harus sesuai gitu. Makanya sekarang baru kita verifikasi lagi, kita sesuaikan lagi. Seperti itu, Rek, ya. Oke. Jadi maaf ya, sedikit menambahkan, tadi masih ada yang kurang karena terus terang saya ngejar waktu ya, ini ternyata delay. Jadi saya khawatir sore tidak sampai ke Banjarmasin gitu, makanya videonya belum sempat saya bikin. Nah, saya jelaskan mengenai sounding tape yang warna merah dan warna hitam tadi. Jadi pengalaman saya kemarin itu waktu saya ngukur kapal ya, itu sounding tape yang ada di kapal jenis tugboat waktu itu, yang ada di tugboat itu dia yang warna merah itu, dan dia belum certified, belum dikalibrasi. Akhirnya apa? Contohnya waktu itu saya ngukur di ketinggian 2 meter 17 ya, misalnya 17. Kemudian ada surveyor atau inspektor Fighting Plus itu yang datang ke kapal, lalu melakukan pengukuran menggunakan sounding tape yang bersertifikat. Itu beda, Rek. Jadi kalian teman-teman kalau misalnya mau bikin tank table, membuat sounding pipe detail, itu sebaiknya gunakan sounding tape yang sudah certified, yang digunakan, selalu digunakan di kapal ya. Jadi jangan digunakan yang, apalagi pakai meteran, yang belum certified, yang belum dikalibrasi, jangan digunakan. Sebaiknya tanyakan ke kapal mana sounding tape yang sudah dikalibrasi. Itu gunakan sebagai acuan pengukuran pertama, karena nanti pada saat ada Fighting Plus atau pemeriksaan dari Pertamina pasti akan menggunakan sounding tape yang sudah itu dikalibrasi atau ada sertifikatnya ya. Itu untuk yang penjelasan yang mengenai warna merah dan warna hitam tadi yang belum disertifikasi dan yang sudah disertifikasi. Lalu kenapa kok ada yang belum disertifikasi di kapal, Pak? Itu dipakai intern ya, dipakai intern. Apakah akurat? Sebenarnya selisih, Rek. Jadi selisihnya itu hanya 6 mili, di bawah 10 mili lah. Cuma surveyor ini kadang ada yang sedikit mempermasalahkan ketika ada perbedaan ketinggian yang hanya dalam hitungan mili itu tadi ya. Sebaiknya gunakan yang certified. Seperti itu, Mas. Oke ya, ini sudah jam 11 dan ini saya mau ke Banjarmasin. Perjalanan dari sini ke Banjarmasin itu sekitar 3 sampai 4 jam. Dan di sini jam 11, ini masih ikut WIB. Di Banjarmasin sekarang udah jam 12. Ya udah jam 12. Saya perjalanan paling ya 3-4 jam sampai Banjarmasin jam 4. Nanti jam 7 kita berangkat ke Surabaya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan mengenai hal yang saya sampaikan hari ini, kalian tanyakan saja. Dan untuk bahan diskusi ya tolong kasih masukan ya buat kami, karena kita semuanya masih terus belajar ya. Itu saja video kami dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.